Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Budiana? Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran sejarah Indonesia yang akan menyenangkan untuk kalian jika kalian dapat mengikutinya dengan baik. Di minggu yang lalu, di pembahasan bab 4, yaitu sejarah dan teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara, kita sudah membahas mengenai teori masuknya Islam dan jalur penyebaran di Nusantara. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan masuk ke dalam kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Di sini sudah ada petanya. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Maru Merah Selu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah pada 1326-1345. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis pada tahun 1521. Dan pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Yang kedua, kita lanjut kepada Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh 1507-1903. Letaknya di Aceh Rayak, sekarang Aceh Besar, didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Muhayyad Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda bertahta 1607-1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Di sini juga sudah ada petanya. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Kita lanjut kepada kerajaan yang ketiga atau Kesultanan Demak 1500 sampai 1568. Di sini juga sudah ada petanya. Didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Rajanya diantaranya adalah Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Jaka Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya. Pada masa Sultan Trenggana memerintah 1521-1546, Demak berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Jaka Tingkir atau Hadi Wijaya menjadi Sultan Demak pada 1568, memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Jaka Tingkir, terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo atau 9 wali menempati posisi terhormat, berperan sebagai penasehat raja. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Kita lanjutkan kepada Kesultanan atau Kerajaan Mataram. Yang keempat, 1586-1755. Terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pamanahan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung 1613, Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Penaklukan baru berakhir pada tahun 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Belambangan, dan Batavia. Di sini juga sudah ada petanya ya. Kita lanjutkan pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta
Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Raja di antaranya adalah Ki Ageng Pamanahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amangkurat I. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok, yaitu keluarga raja atau kaum bangsawan, golongan elit, golongan non-elit, golongan hamba sahaya. Struktur wilayah kerajaan Mataram, Nagari Ngayogyakarta, Nagara Agung, dan Mancanegara. Komoditi perdagangan utama kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Pada 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Gayantia, Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Kita lanjutkan kepada Kesultanan Banten yang kelima, 1526-1813. Juga sudah ada petanya di sini. Terletak di Banten Girang, sebelah barat kota Serang, Banten. Beberapa rajanya adalah Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah 1651-1692, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Banten sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pemerintahan, dalam masyarakat dan pemerintahan. Terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC. Hal itu membuat Sultan Ageng kecewa. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. Kita lanjutkan kepada kerajaan atau Kesultanan Gorontalo yang ke-6. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Di sini juga sudah ada petanya. Beberapa rajanya adalah Tumapa Risi Kalona atau menjadi raja pertama kerajaan Gorontalo. Raja Gorontalo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Manrabia 1593-1636 Masehi yang bergelar Sultan Alauddin. Kerajaan Gorontalo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653-1669. Perang Makassar 1666-1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya 18 November 1667. VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat. Masyarakat Gorontalo mengenal pelapisan sosial yakni anak karung atau karaeng, to maradeka, dan atta. Dalam mengatur perdagangan, kerajaan Gorontalo mempunyai hukum niaga yaitu ade aloping loping bika rana pabahi. Barang dagang utama kerajaan Gorontalo adalah rempah-rempah, cendana, cangkang, penyu, dan beras. Kita lanjut yang terakhir, yang ke-7, Kesultanan Ternate Tidore atau Kerajaan Ternate dan Tidore. Di sini juga sudah ada petanya. Ternate terletak di Pulau Ngapi atau Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya adalah Baab Masyur Malamu,
Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Ba'abullah. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima, Persekutuan Lima Saudara, terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate meminta bantuan VOC. Lanjut kepada Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugogo dan Pulau Maitara. Beberapa rajanya yaitu Ciriliati, Sultan Jamaluddin, Sultan Mansur, dan Sultan Nuku. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar atau Polaraha. Kerajaan Tidore menjalin persekutuan Uli Siwa yang terdiri dari Makian, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua, dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Tidore. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Demikian pembahasan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jika kalian tidak dapat menonton videonya, kalian bisa membaca di modul yang sudah ada di forum kelas, atau kalian bisa membaca di dalam buku paket pada halaman 63 sampai 72. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan akan menjadikan pembelajaran untuk kalian ke depannya. Setelah ini kita akan memberikan materi-materi atau Ibu akan memberikan pertanyaan yang akan kalian jawab langsung di dalam forum kelas. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.